Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Perkenalkan, saya Bella Puspa Fitria, mahasiswa S1 Prodi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang filsafat pendidikan mengenai manusia dan alam semesta. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai pengertian atau mengenai manusia dan alam semesta dalam perspektif filsafat pendidikan, alangkah baiknya kita mengetahui atau memahami tentang pengertian filsafat pendidikan. Di sini ada dua bapak filsuf, yang pertama ada Ki Hajar Dewantara dan yang kedua ada Plato. Yang mana Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa filsafat pendidikan disebut amung, yang di dalamnya merupakan konvergensi dari filsafat progresivisme tentang kemampuan kodrati anak untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dengan memberikan kebebasan berpikir seluas-luasnya, yang mana dipadukan dengan pemikiran esensialisme yang memegang teguh kebudayaan yang sudah teruji selama ini. Kemudian menurut Plato, arti filsafat adalah suatu ilmu yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang sebenarnya. Jadi filsafat itu merupakan ilmu pengetahuan atau pengetahuan yang menggunakan akal budi atau proses akal pikir yang mana mencakup alam semesta yang berupa fenomena-fenomena termasuk manusianya. Jadi filsafat ini mempelajari tentang hakikat atau mempelajari tentang hakikat sampai ke akar hakikatnya. Selanjutnya, hakikat manusia dalam perspektif filsafat pendidikan. Jadi, keberadaan manusia di muka bumi ini adalah sesuatu yang menarik, yang mana selain manusia selalu menjadi pokok permasalahan, ia juga dapat melihat bahwa peristiwa dan masalah apapun yang terjadi di bumi ini pada akhirnya akan berhubungan juga dengan manusia. Jadi apa itu hakikat dan manusia? Hakikat merupakan apa yang membuat sesuatu terwujud atau unsur yang mewujudkan sesuatu, yang mana faktor utama yaitu fundamental, yang mana wajib dan suatu kemestian atau keharusan. Dengan kata lain, kata hakikat itu adalah pokok atau inti dari yang ada. Tidak akan pernah ada sebuah atribut jika tidak ada hakikat. Kemudian pengertian manusia ini diambil menurut etimologi, yang mana merupakan makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain, yang mana insan atau orang. Manusia secara bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu manu, dan bahasa Latin yaitu mens, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi. Jadi hakikat manusia adalah unsur utama yang mewujudkan sesuatu, yang mana terdiri dari ruh dan jasad, atau dikenal pula dengan istilah lain sebagai jasmani dan rohani. Jadi manusia sebagai makhluk yang terdiri atas berbagai macam pola dan bentuk, tetapi di antara makhluk tersebut Tuhan menciptakan bermacam-macam. Yang paling istimewa dan sempurna yaitu manusia, yang mana membedakan dengan makhluk lainnya adalah akal. Jadi agar manusia dapat membedakan baik atau buruknya sesuatu. Selanjutnya ada hakikat manusia secara sederhana dapat dipelajari dengan beberapa aliran filsafat. Ada 4 aliran filsafat, yaitu aliran materialisme, kemudian aliran
spiritualisme, dan aliran dualisme serta aliran eksistensialisme. Aliran materialisme ini tokohnya adalah Ludwig Feuerbach, yang mana berpendapat bahwa manusia terdiri dari jasmani atau raga saja. Yaitu maksudnya di balik manusia tidak ada makhluk lain yang disebut jiwa. Sama seperti tidak adanya Tuhan di balik alam ini. Selanjutnya ia berpendapat bahwa manusia itu dinamis. Jiwa itu adalah gejala sampingan sebagai kesan subjektif yang timbul karena secara pribadi menghayati eksistensi kita sendiri. Kemudian yang kedua ada aliran spiritualisme, yang mana tokohnya adalah Plato, berpendapat bahwa yang terpenting pada diri manusia adalah jiwa. Jadi maksudnya adalah jiwa lebih agung dari badan. Jiwa telah ada di alam atas sebelum masuk ke dalam badan. Jiwa itu terjatuh ke dalam hidup duniawi, lalu terikat kepada badan dan lahirlah manusia yang fana. Kemudian yang ketiga ada aliran dualisme, yang mana tokohnya adalah René Descartes, yang berpendapat bahwa jiwa dan raga sangat pentingnya. Jadi bahwa substansi yang berpikir, sedangkan raga merupakan substansi yang berkeluasan. Jadi pandangan dualisme ini dapat dibedakan atas paralelisme dan monisme. Jadi dalam paralelisme ini antara jiwa dan raga terdapat kesejajaran atau paralel, yang mana keduanya sederajat atau sama derajatnya. Adapun dalam monisme, antara jiwa dan raga telah terjadi perpaduan sehingga manunggal. Kemudian yang terakhir ada aliran eksistensialisme, yang mana tokohnya adalah Jalaluddin dan Abdullah, yang mana berpendapat bahwa hakikat manusia apa yang menguasai manusia secara menyeluruh. Jadi manusia itu dipandang tidak dari materialisme, spiritualisme, kemudian dualisme, tetapi dipandang dari eksistensi manusia di dunia ini. Kemudian kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia, di mana filsafat merupakan suatu ikhtiar berpikir, bukan berarti untuk merumuskan suatu doktrin final, konstruktif, dan tidak bisa diganggu gugat. Kemudian filsafat juga merupakan ilmu yang berusaha mencari ketetapan dan sebab-sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu atau seluruh dunia dan alam ini. Sebagai pandangan dunia, apabila pandangan ini mengenai manusia, yaitu pikiran, budi, tingkah laku, dan nilai-nilainya, serta tujuan hidup manusia, baik di dunia maupun sesudah dunia ini tiada, yang kemudian disebut pedoman hidup. Jadi filsafat tidak mengingkari atau mengurangi yang namanya kebenaran, dan merupakan pengetahuan yang berguna, tidak senantiasa langsung diperoleh, tetapi dapat juga secara tidak langsung, yang merupakan eksistensi pengertian yang diambil secara empiris. Dengan membatasi pengertian yang diambil secara empiris, berarti mengabaikan sekian banyak yang telah kita ketahui. Dua ini merupakan kedudukan filsafat dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu memberikan pengertian dan kesadaran kepada manusia akan arti pengetahuan tentang kenyataan yang diberikan oleh filsafat. Yang kedua ada filsafat memberikan pedoman hidup kepada manusia. Pedoman itu mengenai sesuatu yang dapat di sekitar manusia sendiri.
seperti kedudukan dalam hubungan yang lain, dalam mengetahui bahwa alat-alat kewajiban manusia meliputi akal, rasa, dan kehendak. Selanjutnya ada filsafat tentang alam semesta. Menurut sejarah filsafat yang pertama lahir adalah filsafat alam. Yang mana filsafat alam ini dicetuskan oleh orang-orang Yunani, yang mana orang-orang Yunani ini merupakan orang Yunani perantauan yang mengembara di negeri lain. Karena apa? Karena tanah Yunani yang terdiri dari daerah pegunungan, yang mana pegunungan ini tidak subur. Kemudian mereka meninggalkan Yunani dan merantau ke pulau-pulau sekitar Laut Egea dan daerah Asia Kecil. Dari sebuah kota kecil bernama Miletos di Asia Kecil, lahirlah filsafat alam pertama kali yang dicetuskan oleh Thales, atau yang diberi gelar sebagai Bapak Filsafat. Yang mana ada pengertian alam semesta juga, yaitu merupakan suatu ruang atau tempat tumbuh-tumbuhan, hewan, dan benda-benda. Langit sebagai atapnya dan bumi sebagai lantainya. Jadi alam semesta atau jagat raya adalah satu ruang yang maha besar. Terdapat kehidupan yang biotik maupun abiotik. Jadi alam semesta ini terdapat dua, yaitu alam nyata, yang mana semua alam yang bisa ditangkap oleh panca indera manusia, baik itu benda maupun itu benda mati atau benda padat, benda cair atau benda gas. Kemudian yang kedua ada alam gaib, yang mana tidak dapat ditangkap dengan panca indera manusia. Alam yang bukan terdiri dari benda. Kemudian hubungan manusia dengan alam. Jadi hubungan manusia dengan alam ini sangat erat kaitannya, yang mana merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dan juga manusia adalah bagian dari alam semesta. Jadi alam sebagai satu kesatuan sistem yang utuh merupakan kolektivitas dari serangkaian subsistem yang saling berhubungan, bergantung dan fungsional satu sama lain. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu filsafat merupakan sebuah ilmu pengetahuan atau pengetahuan yang menggunakan akal budi atau proses akal pikir yang mencakup tentang alam semesta, baik itu fenomena termasuk manusianya. Jadi Tuhan telah mengamanatkan alam seisinya dengan makhluknya. Yang patut diberi amanat itu adalah manusia. Karena manusia dibekali dua potensi yang sangat mendasar, yaitu kekuatan visi dan kekuatan rasio. Di sampingnya emosi dan intuisi. Jadi alam semesta adalah media pendidikan sekaligus sebagai sarana yang digunakan oleh manusia untuk melaksanakan atau untuk melangsungkan proses pendidikan. Di dalam alam semesta ini, manusia tidak dapat hidup dan mandiri dengan sesungguhnya. Jadi antara manusia dengan alam semesta ini sangat saling membutuhkan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Di mana alam semesta ini butuh manusia untuk merawat dan memeliharanya, sedangkan manusia butuh alam semesta sebagai sarana berinteraksi dengan manusia lainnya. Jadi ada hubungan timbal balik antara alam semesta dan manusia. Selanjutnya yaitu, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, baik itu kesalahan kata ataupun yang lainnya, ataupun kesalahan apapun itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, salam rahayu.